Salam pintar dari Erlangga Pintar. Kali ini kita akan bahas soal ujian nasional matematika tahun 2014 untuk bab pertidaksamaan logaritma. Soalnya seperti ini, penyelesaian pertidaksamaan berikut adalah mari kita bahas. Di soal ini tuh ada yang sama ya, yaitu 1 min X log 4-nya. Nah, mereka ini bisa kita gabungkan nih dengan memindahkan 1 min X log 4 yang ada di ruas kanan ke ruas kiri, sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Kemudian dengan menggunakan sifat distributif, nanti 1 min X log 4-nya bisa kita keluarkan nih, sehingga bentuk yang ini itu akan jadi seperti ini. Lalu nilai dari 1 ini bisa kita jadikan sebuah logaritma nih dengan basisnya itu 2, menggunakan sifat logaritma, yaitu 1 sama dengan A log A. Nah, karena kita mau mengganti 1 ini menjadi sebuah logaritma yang basisnya itu 2, maka nanti nilai dari A-nya ini akan kita ganti dengan 2. Sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. Kemudian 2 log X dan 2 log 2 ini bisa kita gabungkan menggunakan sifat logaritma lainnya nih, yaitu yang ini. Jadi jika ada penjumlahan logaritma dengan basisnya sama nih, yaitu sama-sama A, maka nanti numerusnya ini bisa kita kalikan. Nah, di sini basisnya sama ya. Sehingga penjumlahan logaritma yang ini bisa kita gabungkan tuh menjadi seperti ini. Lalu perkalian 2 logaritma ini itu bisa kita gabungkan juga nih menggunakan sifat logaritma lainnya, yaitu yang ini. Jadi jika ada perkalian logaritma dengan numerus dan basisnya itu bertemu dan dia sama, di sini sama-sama B ya, maka hasilnya itu adalah A log C. Cuma untuk perkalian ini, numerus dan basisnya itu dia belum sama ya. Tetapi bisa kita samakan nih, kenapa? Karena 4 dan 2 itu dia kelipatan. Nah, dengan mengubah 4 ini itu menjadi 2 pangkat 2, maka pertidaksamaan yang ini bisa kita tulis menjadi seperti ini. Sekarang numerus dan basisnya ini udah sama nih. Cuma di sini masih ada pangkat nih. Nah, pangkatnya ini bisa kita turunkan ke sini ya, nanti jadi pengali menggunakan sifat logaritma lainnya nih, yaitu yang ini. Nah, di sini pangkat dari numerusnya ini bisa turun ya ke sini ya, jadi pengali dikali dengan logaritmanya. Sehingga pertidaksamaan yang ini bisa kita tulis menjadi seperti ini. Lalu perkalian logaritma ini itu bisa kita gabung nih sekarang, karena numerus dan basisnya udah sama nih ya, sama-sama 2. Ya, menggunakan sifat yang ini ya. Sehingga pertidaksamaan yang ini bisa kita tulis menjadi seperti ini. Oke, coba dipahami dulu ya. Bagaimana? Lanjut ya. Kemudian kedua ruas dari pertidaksamaan yang ini bisa kita bagi dengan bilangan 2 nih. Jadi nanti angka 2-nya itu bisa kita coret nih. Maka pertidaksamaan yang ini bisa kita tulis menjadi seperti ini. Lalu satunya ini bisa kita ubah jadi logaritma juga nih, dengan basisnya itu 1 min X, menggunakan sifat logaritma yang ini. Jadi nanti nilai dari A-nya ini kita ganti dengan 1 min X nih. Maka pertidaksamaan yang ini bisa kita tulis menjadi seperti ini. Nah, untuk bisa menyelesaikan pertidaksamaan yang ini, kita bisa menggunakan konsep pertidaksamaan logaritma, yaitu yang ini. Cara baca itu gini. Jadi jika diberikan sebuah pertidaksamaan logaritma di mana nanti basisnya itu sama ya, di sini sama-sama A, maka numerus-numerusnya bisa turun nih. Jadi seperti ini. Dengan kondisi nilai dari basisnya itu harus lebih besar dari 1. Nah, di sini tidak ada perubahan tanda ya. Perhatikan nih. Oke, ini saya sebut bagian pertamanya. Lalu untuk bagian yang kedua, numerus-numerusnya itu bisa turun menjadi seperti ini. Nah, di sini terjadi perubahan tanda nih. Kenapa? Karena nilai dari basisnya itu di antara 0 dan 1. Lalu ada tambahan syarat lagi nih, yaitu syarat utama dari logaritma, di mana nanti basisnya itu dia harus sebesar dari 0, tidak boleh sama dengan 1, dan numerusnya itu dia harus sebesar dari 0. Sekarang kita kembali lagi ke soal. Di sini kan basisnya udah sama ya, yaitu sama-sama 1 min X. Nah, kita bisa gunakan konsep pertidaksamaan logaritma yang ini nih. Cuman kita masih bingung nih, apakah yang ini atau yang ini yang akan kita gunakan sebagai numerusnya. Karena nilai dari basisnya ini belum ketahuan nih, apakah dia lebih besar dari 1 atau di antara 0 dan 1. Nah, kita bisa gunakan syarat utama dari logaritma. Nah, untuk basis-basisnya kita bisa gunakan yang ini dan yang ini. Untuk yang ini kita bisa memperoleh X-nya itu kurang dari 1, dan untuk yang ini kita bisa memperoleh X-nya itu tidak sama dengan 0. Lalu untuk numerus-numerusnya kita bisa gunakan yang ini nih, sehingga diperoleh X-nya itu lebih besar dari 0
Nah, ini untuk yang 2x ya. Lalu untuk yang 1 min x diperoleh x itu kurang dari 1. Nah, dari sini kita bisa memperoleh batas-batas dari nilai x nih. Yang kalau kita substitusikan ke basis-basisnya, maka batas dari basisnya itu di antara 0 dan 1 juga. Jadi kita bisa gunakan yang ini sebagai numerusnya, sehingga pertidaksamaan yang ini bisa kita tulis menjadi seperti ini nih. Nah, di sini tandanya berubah ya. Kemudian diperoleh hasil x kurang dari sepertiga. Nah, ini udah hampir selesai nih. Tinggal kita buat garis bilangan dari x saja nih. Kita mulai dari nilai x di antara 0 dan 1 ya. Garis bilangannya seperti ini. Nanti daerahnya itu di antara 0 dan 1 ya. Lalu untuk x kurang dari sepertiga, garis bilangannya seperti ini. Nanti daerahnya itu kurang dari sepertiga ya. Kemudian kita cari irisannya nih. Nah, irisannya itu di antara 0 sampai sepertiga ya. Nah, maka jawabannya itu yang B. Oke, semoga mengerti ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.